Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini izinkan kami mempresentasikan tugas keempat dari Agenda 2 Laksar CPNS 2025 dengan tema benchmarking. Ini merupakan tugas subkelompok kedua kami untuk Agenda 2 pada pembelajaran nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kami melakukan benchmarking untuk mengambil praktik baik nilai berakhlak di PT PEMA Pembangunan Aceh sebagai Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Kami merupakan subtim kelompok 1 dari kelompok 3 Angkatan 6 Laksar CPNS 2025, yang mana kami terdiri dari Teguh Hamzah ST sebagai CPNS Inspektorat Aceh Barat Daya, kemudian ada Fajar Quduri SIP sebagai CPNS Inspektorat Aceh Barat Daya, kemudian ada Tia Ramadhani ST sebagai CPNS DP MPTSP Aceh Barat Daya. Dan sebagai pembimbing dan pembina kami dalam agenda 2 ini, yaitu sebagai fasilitator, yakni Ibu Cut Putri Silpia Chandra SE MSI dari Pusjar SKMK LAN RI. Apa sih tujuan dari benchmarking? Jadi ada 3 tujuan dalam pelaksanaan benchmarking yang kami lakukan pada PT PEMA BUMD di Aceh. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi praktik baik penerapan nilai-nilai berakhlak di PT PEMA. Yang kedua, menggali inovasi dan strategi dalam membangun budaya kerja yang unggul. Dan yang ketiga, yaitu mengambil pembelajaran untuk diimplementasikan di intensi kami. Profil singkat PT PEMA. Sejarah dan bidang usaha. PT PEMA adalah Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD milik pemerintah Aceh yang fokus pada minyak dan gas bumi, pertambangan, dan ketenaga listrikan. Peran strategis yaitu melalui anak perusahaan seperti PEMA Global Energy mengelola ahli kelola Blok B. Untuk melakukan benchmarking, kami melakukan metode wawancara dengan memiliki 6-7 pertanyaan. Seperti pertanyaan pertama itu tentang bagaimana PT PEMA mengintegrasikan nilai berakhlak dalam budaya perusahaan? Pertanyaan kedua, nilai berakhlak apa yang paling menonjol dan bagaimana penerapannya? Pertanyaan ketiga, contoh program atau kebijakan nyata yang mencerminkan nilai tersebut. Pertanyaan keempat, bagaimana mereka memastikan kompetensi pegawai tetap relevan? Pertanyaan kelima, strategi apa yang digunakan dalam membangun kolaborasi eksternal? Pertanyaan keenam, tantangan apa yang dihadapi dalam penerapan berakhlak dan bagaimana penanganannya? Sebagai catatan, wawancara ini dilakukan secara tidak langsung. Setiap jawaban didapat dari media perusahaan dan media online secara langsung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan berbagai jawaban dari pertanyaan wawancara benchmarking yang dijabarkan oleh rekan saya Teguh Hamzah. Yang pertama, jawaban integrasi nilai berakhlak. PT PEMA membentuk PPID, yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Tujuannya untuk melayani informasi publik serta transparan dan memperoleh anugerah keterbukaan informasi Badan Publik tahun 2023 kategori BUMD. Jawaban kedua mengenai nilai unggulan dan penerapannya. Yang pertama ada akuntabel, sistem EPPID dan penghargaan keterbukaan. Platform EPPID PT PEMA dapat diakses melalui website epid.ptpema.co.id. Sistem ini dirancang untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang kedua ada kompeten, profesional dalam mengelola aset strategis seperti Blok B dan bisnis karbon. Blok B merupakan wilayah kerja migas yang sebelumnya dikelola oleh Pertamina. Yang ketiga ada kolaboratif. PT PEMA bekerjasama berinvestasi dan pengelolaan sumber daya bersama pihak lain, indikatif dari praktik umum korporasi. Kemudian ada jawaban dari praktik baik yang nyata. Yang pertama ada penghargaan keterbukaan informasi pada tahun 2023, yaitu refleksi komitmen terhadap akuntabilitas. Yang kedua ada dividen sebesar 26,7 miliar ke pemerintah Aceh pada tahun 2024, cerminan kinerja positif dan kontribusi nyata kepada daerah. Kemudian ada jawaban kompetensi pegawai. Meski tidak disebutkan pelatihan formal apa saja
Hasil nyata seperti pengelolaan usaha efektif dan dividen besar mengindikasikan kompetisi internal yang kuat. Kemudian ada jawaban kolaborasi eksternal. Strategi kolaborasi tercermin dari pengelolaan aset Blok B melalui anak perusahaan PEMA Global Energy dan sinergi investasi dengan pemangku kepentingan yang ada di sana. Jawaban dari pertanyaan selanjutnya yaitu tentang tantangan dan cara mengatasinya, yaitu PT PEMA menghadapi tantangan berupa tata kelola dan evaluasi kinerja. Tantangan itu mereka respon melalui audit internal, evaluasi, serta penyerahan dividen sebagai bukti akuntabilitas mereka. Selanjutnya, dampak penerapan nilai berakhlak. Penerapan nilai berakhlak di PT PEMA membuahkan hasil yang nyata. Reputasi publik meningkat, salah satunya dibuktikan dengan penghargaan atas keterbukaan informasi. Dari sisi kontribusi dividen yang besar mampu memperkuat pendapatan asli daerah. Sementara itu, tata kelola yang profesional dan kinerja yang solid menunjukkan bahwa nilai akuntabilitas dari kompetensi benar-benar jalankan, bukan hanya sekedar jargon. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya adalah keberhasilan PT PEMA berakar pada integrasi nilai berakhlak ke dalam budaya kerja dan strategi bisnis. Komitmen terhadap akuntabilitas, kompetensi, dan kolaborasi menjadi fondasi utama. Dari pengalaman ini, kita belajar bahwa profesionalisme, kemampuan beradaptasi, dan kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk mencapai hasil terbaik baik bagi perusahaan maupun bagi daerah. Selanjutnya, rekomendasi untuk instansi kami. Dari benchmarking PT PEMA, kami mendapatkan sejumlah rekomendasi berharga. Pertama, yaitu membangun sistem transparansi dan pelaporan yang mudah diakses publik, sehingga setiap program dapat dipantau dan dinilai secara terbuka. Kedua, meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan terstruktur, bersertifikat, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Ketiga, memperkuat kolaborasi dengan pihak eksternal, baik swasta, akademisi, maupun komunitas, agar program ini memiliki jangkauan dan dampak yang lebih luas. Selain itu, penting untuk membangun budaya kerja yang adaptif, di mana setiap pegawai siap merespons perubahan dan tantangan yang cepat, namun tetap berpegang pada prinsip akuntabilitas dan pelayanan yang terbaik.